Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa dengan saya, Elsen Triputra. Pada hari ini kita berada pada episode Bendahara Kerajaan Sorga. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Hari ini kita berada pada episode Bendahara Kerajaan Sorga. Ya. Nah, saya mau tanya nih Bang Mul, apa sih yang dimaksud dengan Bendahara Kerajaan Sorga? Ya. Apakah itu artinya kita menjadi pemegang keuangan kerajaan sorga? Iya, istilah bendahara kerajaan sorga sebenarnya tidak ada di Alkitab. Ya, iya. tidak ada di Alkitab. Tapi saya berpikir mungkin orang melihat bendahara kerajaan sorga ini mengacu kepada Yusuf. Yusuf. Ya, karena Yusuf kan mengelola keuangannya Firaun. Iya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Tapi istilah bendahara kerajaan sorga sendiri nggak pernah ditulis di Alkitab. Saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sudah bolak-balik tidak ada bendahara kerajaan sorga. Malah adanya bendahara yang itu bendahara yang tidak jujur yang ada. Oh iya. Jadi saya lebih suka pakai istilah brothers keeper. Iya. Ya. Brothers. Karena Yusuf yang menjaga saudara-saudaranya. Kalau dibilang bendahara kerajaan sorga, karena kayak tidak tajam gitu, seperti kurang tajam. Ya, jadi kalau brothers keeper itu lebih tajam sehingga kita tahu langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti apa. Iya. Ya, jadi kalau kita tahu langkah-langkahnya seperti apa, nah kita lebih mudah lagi untuk menjadi seperti itu. Bagaimana? Ya, daripada bendahara kerajaan sorga itu kan, waduh, berpikirnya luar biasa. Kerajaan sorga loh, langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya itu yang punya sorga, yang punya itu Tuhan gitu, ya. Lah sekarang kita yang menjadi bendahara kerajaan sorga, artinya kita jadi bendahara dari semua. Wah, itu siapa yang sanggup? Gitu. Jadi saya lebih suka pakai istilah brothers keeper, di mana kita ditempatkan di satu tempat, ya, kita diberkati oleh Tuhan untuk menjaga dan melindungi saudara-saudara kita. Iya. Ya, untuk menjaga dan melindungi bapak kita, untuk menjaga dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita jadi brothers keeper yang mempermuliakan nama Tuhan, sehingga melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita itu mempermuliakan nama Tuhan, dan orang-orang di sekitar kita itu menjadi diberkati. Dan mereka bukan hanya diberkati saja, tapi mereka juga dapat dinaikkan taraf hidupnya. Iya. Ya. Jadi istilahnya begini, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kan Tuhan akan memberkati kita. Yes. Ya, baik secara apapun juga, termasuk secara keuangan, termasuk secara finansial. Nah, ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita itu mesti tahu bahwa kita diberkati bukan hanya sampai di kita saja. Iya. Ya, sama seperti kalau kita menerima firman, sebenarnya firman nggak boleh sampai di kita aja. Tapi juga harus kepada orang. Harus dibagikan. Iya. Begitu juga dengan uang. Ya, kalau kita menerima berkat berupa uang, ya, atau berupa apapun yang masuk di dalam kategori kekayaan, ya, kekayaan secara materi. Nah, kita itu bukan hanya hidup di dalam berkat itu saja, tetapi juga kita menjadi berkat. Yes, nah, itu yang ada dalam kehidupan Yusuf. Ya, jadi saya lebih suka pakai istilah brothers keeper. Ya. Yeah. Nah, kalau ditanya apakah kita bisa menjadi pemegang keuangan kerajaan sorga, ya setiap kita pasti bisa. Ya, setiap kita pasti bisa memegang
keuangan yang berasal dari Tuhan. Dengan keuangan sorga lah gitu ya. Karena itu besar sekali ya. Setiap kita bisa menjadi brothers keeper. Ya. Yang jadi pertanyaan, kapan kita bisa memulai? Menjadi brothers keeper ya. Pertama, bukan masalah kita punya dana apa enggak. Tetapi ketika kita memiliki sesuatu, misalnya bukan uang, tapi kita memiliki kemampuan, kita memiliki tenaga, kita memiliki ide. Bisakah kita membantu saudara-saudara kita sehingga mereka ketika kita bantu mereka menjadi maju. Iya. Dan ketika mereka maju, kita tidak minta. Tidak minta, itu kan gara-gara saya loh gitu. Enggak begitu. Tapi ketika mereka maju, kita bersyukur. Iya. Karena saudara kita maju. Jadi kita tidak uang melulu gitu yang ada pada kita. Harus dimulai justru ketika kita belum memiliki uang yang banyak. Karena kalau kita mulai dengan, kalau kita sudah memiliki uang yang banyak, percayalah akan sulit kita menjadi brothers keeper. Iya. Karena kalau dari kita punya sedikit saja tidak bisa berbagi, apalagi kalau banyak. Berarti di sini memang ukurannya tuh bukan uang ya Bang Mul? Bukan hanya uang. Oh iya. Ya, jadi bukan uang, karena kalau bukan uang berarti uang tidak termasuk. Tetapi uang termasuk. Dan memang intinya itu kalau kita diberkati secara finansial. Yes. Ya, makanya ada kata bendahara. Bendahara itu kan yang mengelola uang. Ya. Nah, kalau saya lebih suka brothers keeper. Jadi dipakai, keuangan kita dipakai untuk apa? Bukan untuk membuat saudara-saudara kita menjadi malas. Iya. Dengan kita bagi-bagi, tetapi kita mau menaikkan taraf hidup mereka. Yes. Ketika orang-orang yang dekat kita, saudara-saudara kita, taraf hidupnya makin meningkat, maka bisa kita lihat kalau taraf hidup mereka meningkat, lalu mereka membantu yang lainnya lagi. Iya. Ya, dan ketika yang dibantu oleh mereka, taraf hidupnya meningkat dan bantu orang lain. Lama-lama ini bisa berdampak atas satu kota. Iya. Ya. Yes. Dan kita kan menginginkan kita berdampak atas kota-kota, kita berdampak atas bangsa-bangsa. Yes. Ya. Yes. Jadi buat saya lebih suka pakai istilah brothers keeper. Jadi tidak terbatas berapa yang kita punya, ya. Tapi berapapun yang kita punya, kita bisa menjadi berkat, menjadi brothers keeper. Yes. Ya. Ya, Bang Mul. Nah, untuk itu, untuk menjadi brothers keeper, apa sih kriterianya, Bang Mul? Iya. Kalau kita lihat kisah Yusuf, ya, di dalam Kejadian 41, Iya. ya, ayat 37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Iya. Jadi kriteria dari brothers keeper atau orang yang suka sebut bendahara kerajaan sorga, ya, dari seorang brothers keeper, kriterianya yang pertama itu penuh dengan Roh Allah. Iya. Atau dikuasai oleh Roh Allah, dikuasai oleh Roh Kudus. Karena kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kita punya dana, kita mau memberi kepada siapa, kita tahu. Iya. Karena ingat, ukurannya bukan kita mau baginya berapa, tapi ukurannya berapa banyak yang Tuhan mau kita bagi kepada yang lain. Iya. Lalu kita memberinya kepada siapa? Ya. Nah, kalau kita lihat kriterianya itu kan yang pertama penuh Roh Allah. Nah, orang yang penuh Roh Allah bukan dia sendiri yang tahu, orang lain juga pasti tahu. Bahkan kalau kita lihat ini Firaun yang bicara. Kita tahu Firaun bukan orang yang menyembah Tuhan. Iya. Ya, Firaun itu istilahnya dia ini orang
nomor satu di dunia pada saat itu, dan dia tidak menyembah Allah. Iya. Nah, Yusuf yang menyembah Allah, dia penuh roh Allah, tapi yang bicara adalah Fir'aun. Fir'aun bisa melihat ada kehidupan Allah di dalam kehidupan Yusuf. Nah, itulah seharusnya kita. Yes. Jadi sebelum kita menjadi brothers keeper, yang harus kita lakukan adalah kita dipenuhi oleh roh Allah. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus artinya kita dipenuhi, dituntun, baru bisa dikuasai. Jadi kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu sehari-hari dalam hidup kita, kita dituntun oleh Roh Kudus, maka pada akhirnya kita dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, orang lain yang tidak percaya Tuhan pun bisa melihat Tuhan di dalam kita. Lalu kalau kita lihat ayat yang ke-37, itu kan Fir'aun merasa ya, usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Nah, usulnya apa? Yeah. Artinya ada hikmat Tuhan. Ada hikmat, pengetahuan, pengertian, pewahyuan, kebijaksanaan yang dari Tuhan. Ini diperlukan oleh kita untuk mengelola. Yeah. Karena kita perlu hikmat dan kebijaksanaan. Nah, Yusuf secara lahiriah, secara skill, dia tidak punya. Karena Yusuf itu dari umur 17 tahun itu sudah dijual. Ya. Dan keluarganya adalah peternak. Sedangkan di Mesir ini adalah petani. Karena gandum kan, petani. Dia tidak ada pengalaman. Tapi Tuhan kasih dia pengalaman ketika dia menjadi budak. Dia urus gandumnya Potifar. Hanya segitu saja pengalaman. Tapi pengalaman segitu tidak mungkin bisa membuat Yusuf menjadi sangat brilian. Punya ide yang sangat brilian. Nggak mungkin. Campur tangan Tuhan ada di situ. Ya, hidup kita harus melekat kepada Tuhan. Sehingga seperti Tuhan menyertai Yusuf dan membuat apa yang Yusuf lakukan menjadi berhasil, demikianlah kita disertai Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan Tuhan buat menjadi berhasil. Jadi kriterianya terutama itu adalah kita dikuasai oleh Roh. Dipenuhi, dituntun, baru dikuasai. Ya, kalau kita dikuasai oleh Roh, maka segalanya beres. Iya. Nah, terus kan kalau Yusuf itu dulu dia cuma sendiri. Jadi cuma ada satu brothers keeper. Nah, kalau saat ini apakah akan ada cuma hanya satu brothers keeper di dunia ini? Atau kita semua itu bisa menjadi brothers keeper, Bang Mul? Nah, kembali lagi kepada kriterianya. Kriterianya adalah dikuasai oleh Roh. Iya. Nah, pada zaman dulu, Roh Tuhan itu berkuasa atas pribadi demi pribadi, secara personal, secara individu. Tetapi sejak Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, itu Roh Kudus itu dicurahkan secara massal. Di loteng Yerusalem bukan cuma satu orang, bukan cuma Petrus, bukan juga cuma 12 murid Yesus, tetapi 120 murid Yesus. 120 ini apa? Semua yang berkumpul di loteng Yerusalem, semuanya dikuasai oleh Roh. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kehidupan mereka mulai dituntun oleh Roh Kudus. Itu sebabnya gereja mula-mula pada saat itu disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Karena mereka dikuasai oleh Roh. Nah, artinya apalagi sekarang ini, ya, Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran. Artinya setiap kita bisa menjadi brothers keeper. Justru orang benar yang ada di satu tempat seharusnya menjadi brothers keeper. Berapapun banyaknya orang benar, seharusnya menjadi brothers keeper. Karena semakin banyak brothers keeper, artinya
semakin banyak taraf hidup masyarakat yang akan dinaikkan. Ya. Yes. Nah, semakin banyak masyarakat yang taraf hidupnya dinaikkan, artinya ini akan berdampak pada penghasilan kota. Penghasilan kota akan berdampak kepada penghasilan satu bangsa. Iya. Ya, jadi kita kalau ikuti terus tuntunan Roh, maka kita akan bisa menjadi brothers keeper. Jadi setiap orang percaya yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Jadi bukan hanya dipenuhi saja, dipenuhi itu baru langkah awal. Dipenuhi oleh Roh Kudus harus masuk ke yang kedua, yaitu dituntun oleh Roh Kudus. Iya. Kalau sudah dituntun oleh Roh Kudus, kita meningkat lagi, dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, apa yang kita rencanakan itu rencana Tuhan. Iya. Bukan rencana kita sendiri. Apa yang kita lakukan itu bukan keinginan kita sendiri, tapi keinginan Tuhan. Itu sebabnya seorang brothers keeper harus dikuasai oleh Roh. Iya. Karena ini representasinya Tuhan di muka bumi ini. Jadi orang-orang percaya, orang-orang benar, saudara sekalian, pemirsa yang sedang melihat tayangan ini, kalau engkau orang yang percaya kepada Tuhan, ayo masuk lebih dalam lagi sampai engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan engkau masuk lebih dalam lagi sampai engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Masuk lebih dalam lagi sampai engkau dikuasai oleh Roh Kudus. Dan bangkitlah menjadi brothers keeper. Ketika engkau menjadi brothers keeper, maka engkau menjadi representasi Tuhan. Dan engkau sedang berjalan di dalam destiny Tuhan. Dan nama Tuhan akan dimuliakan melalui hidupmu. Amin. Amin. Nah, di sini kita udah tahu nih, kita semua bisa menjadi brothers keeper. Biar roh Allah yang ada pada kita. Nah, untuk menjalankannya nih gimana Bang Mul? Kan kita lihat itu akan ada banyak, kekayaannya banyak. Seperti Yusuf mengelolanya kan saat itu 7 tahun kelimpahan sangat banyak. Iya. Bagaimana juga cara kita mengelolanya saat ini Bang Mul? Iya, yang pasti karena kita dikuasai oleh Roh, kita harus ikuti tuntunan Roh. Iya. Nah, secara umumnya, secara lebih mudahnya, yang kita harus tahu ketika kita punya uangnya, anggap uang ya, kita punya dana yang banyak. Pertama-tama yang harus kita lindungi atau kita jaga adalah Bapak. Iya. Ya, baik Bapak secara lahiriah maupun Bapak rohani. Karena Yusuf ketika dia menjadi penguasa, yang dia ingat adalah bapaknya, yaitu Yakub. Iya. Ya. Jadi dia melakukan ini itu ke saudara-saudaranya, tapi tujuannya supaya Yakub pindah. Pindah kemana? Ke Mesir. Kenapa dia mau Yakub pindah? Karena di Kanaan terjadi kelaparan. Iya. Kalau Yakub di sana terus, pasti akan susah. Karena dari Mesir ke Kanaan itu kan perlu beberapa hari. Iya. Kan naiknya juga naik unta yang nggak bisa jalan cepat. Ya, dan harus bawa barang begitu banyak, harus bawa gandum begitu banyak. Nah, kalau bawa gandum begitu banyak, sampai di Kanaan kan lama. Iya. Lalu kalau sudah menipis, harus balik lagi ke Mesir. Nah, itu lama. Tapi kalau Yakubnya ada di Mesir, maka Yakub bisa mendapatkan gandum setiap hari. Iya. Ya, tanpa bisa kehabisan gandum. Karena Yusuf sebagai penguasa. Jadi yang pertama itu yang harus dijaga dan dilindungi adalah Bapak. Iya. Nah, berapa yang harus diberikan kepada Bapa? Ikuti tuntunan Roh. Ya, karena Roh Kudus selalu menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi tidak pernah akan salah kalau Roh Kudus menuntun kita. Ya. Lalu yang kedua, kalau kita lihat siapa yang dijaga, siapa yang dipelihara oleh Yusuf? Saudara-saudaranya. Saudara kandung. Iya. Ya, saudara kandungnya semuanya dipelihara. Itu sebabnya Yusuf memberikan mereka Goshen, tanah tersendiri. Karena ini peternak, sedangkan Mesir petani. Nah, di Goshen itu ada padang rumput.
Iya. Jadi Yusuf sudah berkata kepada saudara-saudaranya, kalau Fir'aun tanya, bilang minta tanah Gosyen karena kami peternak. Jadi akhirnya mereka semua ada di tanah Gosyen dan Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Ketika Yusuf memelihara hidup mereka. Dan pada akhirnya mereka, saudara-saudara Yusuf, bisa melihat juga campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, Tuhan bekerja. Contohnya, ketika terjadi 10 tulah di Mesir, di Gosyen tidak. Iya. Ya, ketika Yusuf sudah tidak ada, bangsa Israel tetap dipelihara oleh Tuhan. Ya, jadi betapa pentingnya seorang brothers keeper. Iya. Ya, di tanah Gosyen terjadi yang berbeda. Ketika brothers keeper-nya tidak ada, Tuhan sendiri yang menjaga dan melindungi. Jadi keberadaan seorang brothers keeper ini sangat pengaruh, sangat penting, sangat vital. Ya. Lalu siapa lagi yang bisa kita pelihara, yang bisa kita bantu sehingga taraf hidupnya naik? Saudara-saudara seiman kita. Jadi harus saudara-saudara terdekat dulu, baru saudara-saudara seiman, Bang Mul. Iya. Lah, kalau kita misalnya kita ingat saudara seiman kita, tapi saudara kita, adik kita, kakak kita hidup dalam kelaparan. Lalu kitanya di sini berkelimpahan, saudara kita, adik, kakak, ya, mereka meminta-minta di luar. Ini bukan kesaksian yang baik. Iya. Ya, Iya. loh, kakaknya, saudaranya menjadi penguasa, kok ini adiknya minta-minta di sini? Nggak jadi kesaksian. Iya, iya. Jadi itu dulu yang terkadang kita tuh berpikirnya langsung mau, yang jauh sana. Kita berikan. Kita tidak tahu apakah dana kita sampai atau enggak. Ya. Tapi kalau kita punya dana lebih, boleh. Iya. Makanya ada urutannya. Ya. Setelah saudara-saudara seiman, nah kita harus ingat juga proyek Tuhan. Ya, proyek Tuhan. Proyek Tuhan harus didahulukan juga. Ya, proyek Tuhan. Apakah sedang ada pembangunan? Apakah sedang ada keperluan di dalam sebuah gereja? Iya. Ya, kita lihat proyek Tuhan apa. Nah, kita bantu. Tentunya kita melihat keadaan keuangan kita. Kita bantu seberapa, kembali lagi ikuti tuntunan Roh. Ya. Yes. Lalu kemudian setelah itu, setelah saudara-saudara seiman, barulah kita bantu orang-orang lain. Iya. Jadi kalau dana kita banyak, semakin banyak dana yang kita punya, semakin banyak orang yang bisa kita bantu. Yes. Ya, kita menaikkan taraf hidup orang-orang. Ingat, kita menaikkan taraf hidup orang bukan menaikkan gaya hidupnya. Apa sih itu, Bang Mul, bedanya? Kan kalau taraf hidup artinya secara keuangan mereka makin mapan. Tapi kalau kita menaikkan gaya hidup, mereka belum tentu mapan. Karena uang yang kita berikan dipakai untuk mereka membeli sesuatu yang konsumtif. Misalnya mereka langsung beli baju, mereka langsung beli makanan enak, kan langsung habis semua. Iya, iya. Artinya taraf hidup mereka tetap, gaya hidupnya aja yang naik. Pakai bajunya berubah, pergi ke restorannya udah beda, ya. Tapi taraf hidupnya tetap segitu aja. Nah, orang yang seperti ini kan nggak bisa jadi brothers keeper. Nah, kita mau ketika kita menaikkan taraf hidup orang-orang, pada akhirnya mereka menjadi brothers keeper juga. Iya. Sehingga keuangan seluruh dunia ini bisa benar-benar diatur oleh kita. Kalau itu terjadi, nama Tuhan akan dipermuliakan. Iya, haleluya. Jadi memang sebenarnya kita juga nggak usah bingung ya, karena Roh Kudus itu yang akan menuntun kita dalam melakukan segalanya. Iya. Iya. Tapi kalau kita mengikuti tuntunan Roh, itu mesti dilatih. Tidak bisa kita diam saja, lalu kita berharap Roh Kudus menggerakkan kita. Enggak seperti itu. Ingat, kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Iya. Jadi kita bukan robot.
Iya. Ya, bukan. Nanti Roh Kudus tiba-tiba kita diam saja, tangan kita bergerak. Lalu kalau kita mau memberi kepada orang lain, kalau kita transfer, kita tutup mata, tiba-tiba tangan kita ketik-ketik sendiri. Enggak begitu. Ya. Kalau uang, kita buka dompet, kita sebar uangnya, ya, yang mana yang ada di tangan kita itu yang kita beri. Enggak begitu caranya. Tetapi ikuti tuntunan Roh, kita latihan tiap hari. Kita latihan. Nah, sekarang ini kalau kita sedang melakukan apa, Tuhan maunya apa. Itu yang kita ikuti. Nah, taunya dari mana? Itu suara hati nurani kita. Kalau suara hati nurani kita berbicara, taati saja. Yang kecil-kecil saja. Misalnya, kalau malam, sepertinya suara hati kita berkata, lihat pintu, lihat pintu. Kita ikutin aja lihat pintu. Yang penting kita taat. Mungkin pintunya kita lupa kunci. Nah, jadi ketika kita ke pintu, oh belum dikunci. Jadi kita tahu itu benar. Seandainya pas kita dengar suara hati kita, lihat pintu, lihat pintu. Pas kita lihat pintu, udah nggak ada apa-apa. Tidak apa. Yang penting kita sudah taat. Kalau kita sudah biasa taat, nanti lama-kelamaan kita semakin peka dengan suara Roh Kudus. Sehingga ketika Roh Kudus menuntun kita, kita dengan mudah ya kita bisa lakukan segala sesuatunya. Nah, di tengah kondisi dunia saat ini, di tengah krisis, apa sih sebenarnya peran dari Brothers Keeper? Seberapa penting Brothers Keeper tuh berada di satu kota, di suatu bangsa, Bang Mul? Iya, seperti yang tadi saya sudah katakan, Brothers Keeper ini kan membantu orang lain. Ya, yang pertama itu orang lainnya itu adalah Bapak, yang kedua saudara kandung, yang ketiga saudara seiman, proyek Tuhan, dan yang keempat itu orang-orang lain. Ya, orang-orang lain. Nah, jadi kalau semakin banyak kita diberkati, akhirnya orang lain juga akan kita bantu. Dan sekali lagi, kita bantu meningkatkan taraf hidup. Ya, bukan gaya hidup. Itu sebabnya sangat penting kita mengikuti tuntunan Roh supaya apa? Supaya uang yang kita berikan kepada seseorang itu tidak disalahgunakan. Karena kalau disalahgunakan, artinya sia-sia uang kita sampai ke situ. Ya. Dan kalau kita mengikuti suara Roh Kudus, kita tidak akan dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, karena kalau kita punya roh memberi, suka memberi, orang suka memanfaatkan. Dengan dia, ya dengan wajah yang memelas gitu ya, minta tolong gitu. Saya perlu ini, perlu ini. Kita harus tahu apakah orang seperti ini harus kita bantu. Roh Kudus yang akan memberitahu. Kalau kita tidak perlu bantu, jangan dibantu. Mungkin kasih sekedarnya oke. Karena percuma, kalau dikasih banyak, habis juga. Dikasih sedikit, habis. Dikasih banyak, habis. Jadi lebih baik dikasih sedikit, supaya dana kita yang lain bisa berguna buat yang lainnya. Karena kita diberikan dana, seberapa besar pun yang berasal dari Tuhan, itu kita bertanggung jawab untuk kita menyalurkan kembali sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya. Jadi dampaknya atas satu kota apa? Dampaknya atas bangsa apa? Ya kalau kita terus memberi dan mereka taraf hidupnya naik, kan taraf hidup. Misalnya kita beri kepada satu orang bapak yang kepala keluarga. Kalau taraf hidup dia naik, artinya satu keluarga itu taraf hidupnya naik. Waktu taraf hidup mereka naik, anak-anaknya nanti menjadi orang yang taraf hidupnya sudah ada di atas. Nah, kalau ini terus berkembang, bapak ini terus mengembangkan, memberi kepada yang lain juga, dan ada yang taraf hidupnya naik juga. Nanti keluarga-keluarga jadi taraf hidupnya naik. Nah, di Indonesia kan yang terjadi kekosongan itu di kelas menengah. Jadi kelas bawahnya banyak, kelas atasnya banyak, kelas menengahnya ini
Iya. Yang kosong itu yang membuat satu negara tidak bisa disebut negara maju karena tengahnya ini kosong. Jadi antara yang kaya dan yang miskin terjadi gap. Ada jurang pemisahnya. Iya. Nah, kita harus bawa orang yang di bawah ini naik ke kelas menengah. Ketika sudah kelas menengah, otomatis kalau mereka terus maju, mereka bisa ke atas. Ya. Tapi kalau sudah kelas menengah, mereka tidak bisa ikuti tuntunan roh, mereka bisa turun juga. Iya. Ya. Jadi tugas kita supaya kita berdampak bagi kota dan bangsa. Dengan uang kita pun kita bisa berdampak bagi kota dan bangsa. Iya. Jadilah brothers keeper. Yes. Ikuti tuntunan roh dengan dikuasai oleh Roh Kudus. Maka kita akan sama seperti Yusuf, kita bisa kelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Iya. Dan kita percaya ketika Tuhan memberkati kita, maka dampaknya bisa kepada satu kota, satu bangsa, bahkan Amin. bangsa-bangsa. Iya. Amin. Amin. Terima kasih Bang Mul. Iya. Pertanyaan tadi menutup talk show kita hari ini. Iya. Saya percaya pemirsa pasti juga merasa terberkati dengan episode hari ini. Iya. Kita bertemu lagi pada episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Demikian episode Bendahara Kerajaan Sorga. Saya percaya Tuhan telah menetapkan saudara dan saya menjadi seorang brothers keeper. Biar melalui keberadaan kita, taraf hidup orang-orang di sekitar kita dapat terus naik. Dan pada akhirnya, taraf hidup bangsa ini juga akan naik. Saudara dapat mengirimkan pertanyaan ataupun respon dengan menuliskannya langsung di kolom chat di bawah ini. Saudara juga dapat mengirimkannya melalui hotline chat kami dengan nomor 0821 1367 6675. Saudara juga dapat berlangganan Crossover Day, pesan firman yang akan disampaikan setiap hari Senin sampai Jumat. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Munono Zakaria. Dan jangan lupa juga klik loncengnya. Saya Elson Triputra, kita berjumpa lagi pada episode yang berikutnya.